Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan saya di pertemuan ketiga kita pada hari ini. Di sini saya akan mengerjakan soal latihan pada buku keterangan dari dari Scrum, yaitu Outline of Programming with C second edition. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal latihan poin ke 6.45 di halaman 164 mengenai loop dan menggunakan statement dan menggunakan 3 macam tipe statement. Bisa kita lihat pada soalnya. Soal pada 645, tuliskan bilangan loop yang mengkalkulasikan jumlah bilangan dari 3 integer yang dimulai dari variabel i sama dengan 2. Nah, sebagai contoh, mengkalkulasikan dan menambahkan jumlah 2 plus 5 plus 8 dan plus 11 untuk semua bilangan itu, dan i kurang dari 100. Tuliskan loop dengan 3 cara yang berbeda, yaitu satu, cara menggunakan while statement, do while statement, dan yang terakhir using a for statement. Langsung saja kita buka Microsoft Visual Studio-nya. Sebelumnya saya sudah mengerjakan soal ini sendiri untuk menghemat waktu dan resource yang sudah saya bikin di sini. Tapi saya di sini akan menjelaskan logika cara pengerjaan soal ini. Pertama-tama saya saya tidak akan membahas lagi mengapa saya menggunakan header semacam ini di atas, karena sudah sering saya terangkan pada modul sebelumnya. Kita langsung aja masuk ke dalam logikanya. Pertama kita disuruh untuk mendeklarasikan bahwa mendeklarasikan variabel i dan variabel sum. Sum ini adalah hasil jumlah tambah. Di sini saya mendeklarasikan i sebagai 2 dan sum saya berikan nilai default sebagai 0. Saat menggunakan statement pertama, saya ingin menggunakan statement while. While ketika nilai i lebih kecil dari atau sama dengan 100, maka printkan nilai desimal i dan ditambahkan dengan jumlah sum. Dan ini adalah rumusnya, i sama dengan i plus 3. Ini merupakan printf hasil penjumlahan. Saya hanya tinggal memanggil saja fungsi dari i tadi dengan i. Ini saya hanya menggunakan statement pertama, yaitu statement while. Selanjutnya statement kedua, do while. Logikanya sama seperti logika yang tadi, hanya saja di sini dia menggunakan statement yang berbeda, yaitu do dan while. Bisa kita lihat pada ini ada poin, saya mendeklarasikan kembali nilai dari i yang sudah kita ulang tadi. Saya mendeklarasikan kembali i sebagai 2, sum 0, dan sum adalah 0. Setelah itu tinggal dijumlahkan saja. Nilai d, saya tinggal mengeprint saja nilai i dengan menggunakan rumus i sebagai 3. Dia akan terus mengulangi sampai i lebih kecil atau sama dengan 100, dan dia akan mengeprint hasil penjumlahan dari sum tadi. Kemudian statement terakhir, yaitu statement for. Kembali saya deklarasikan kembali i sebagai 2 dan sum sebagai 0. Kenapa saya deklarasikan lagi? Karena nilai i tadi yang udah diulangi pada statement yang sebelumnya itu udah memiliki nilai lain. Karena itulah saya mendeklarasikan fungsi baru, sehingga i di sini dianggap sebagai memiliki nilai 2 lagi. Berbeda dengan statement yang berikut yang lalu, di statement yang for ini saya menggunakan for i sama dengan 2, tutup dengan itu titik koma, i sama lebih kecil atau sama dengan 100, i plus plus. Berbeda dengan statement yang sebelumnya, yaitu loopingnya terletak pada statement yang paling bawah. Tapi ini berbeda kasusnya dengan for. Jika kita taruh di bawah, mungkin program ini nggak jalan, makanya for ini saya taruh di atas untuk mengerjakannya dengan baik. Logika berikutnya sama aja seperti yang lain, i plus 2 dan
Sum ini adalah menjumlahkan jumlah i tadi, dan printf hasilnya hasil penjumlahan adalah sum. Jika udah sistem false return 0. Kita akan coba untuk menjalankan program ini, apakah terdapat masalah atau tidak. Kita pencet start debug. Ya, ini adalah tampilan program yang udah benar. 2 plus 5 plus 8 plus 11 4 dan seterusnya. Jika semua bilangan ini ditambahkan, maka akan keluar hasil penjualan yaitu 1650. Sama seperti statement yang kedua dan yang ketiga, dia akan menjumlahkan setiap baris jumlah bilangan ini dan hasil totalnya akan dikeluarkan menjadi 1650. Itulah guna variabel sum yang kita deklarasikan tadi. Kita kembali ke baris kode tadi. Saya ingin menyampaikan kesimpulan dengan apa yang kita pelajari pada latihan 3 ini. Di latihan ketiga ini kita hanya bertugas untuk melatih kemampuan kita pemahaman terhadap operator loop dan menggunakan pengandaian. Sepintas dari apa yang saya dapatkan, bahwa penggunaan operator ini harus digunakan dengan baik dan tepat. Jika apabila kita tidak menggunakannya dengan baik dan tepat, program akan error dan akan membebani resource RAM kita. Kita kembali ke sini. Demikianlah laporan saya dengan laporan tugas 3 saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Oh ya, saya juga telah menyediakan resource dan saya menyediakan modul pembelajaran ini serta source kodenya di dalam blog saya yang bisa Anda download secara gampang nantinya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.